Gelombang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kita bisa menikmati video ini berkat gelombang cahaya dan gelombang suara. Menurut amplitudenya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Di video ini, kita akan bahas lebih lanjut tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kita akan bahas persamaan simpangan, fase, tali dengan ujung bebas dan terikat, dan letak parut dan simpul pada suatu gelombang. Gelombang berjalan adalah gelombang yang selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Gelombang berjalan memiliki amplitudo yang konstan di setiap titik yang dilaluinya. Contoh gelombang berjalan di kehidupan sehari yaitu gelombang air, gelombang suara, gelombang cahaya, dan lain-lain. Bayangkan kamu sedang menggerakkan ujung seutas tali naik turun. Dari gerakan ini akan tercipta gelombang yang bergerak dari tanganmu menuju ujung tali yang lain. Gelombang yang terbentuk ini dapat dijelaskan secara matematis dengan persamaan simpangan yaitu Y sama dengan A sin omega T dikurang Kx. Tetapi secara umum kita bisa tuliskan rumusnya sebagai Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Di rumus persamaan simpangan ini memiliki 6 variabel, yaitu Y fungsi simpangan, A amplitudo yaitu simpangan terjauh yang diukur dari titik kesetimbangan pada getaran, omega kecepatan sudut yaitu besar sudut yang ditempuh per satuan waktu, T waktu yaitu lama yang gelombang bergetar, K bilangan gelombang yaitu jumlah radian per satuan jarak, X jarak titik ke sumber gelombang. Fase adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Anggaplah fase adalah posisi roda dalam satu putaran penuh. Misalkan kita punya roda yang berada di posisi awal, kita akan katakan fase roda tersebut adalah 0. Jika kita putar rodanya sampai setengah lingkaran, maka fase roda tersebut adalah setengah dari putaran penuh. Secara matematis, rumus fase gelombang bisa kita dapatkan dari persamaan simpangan yang baru saja kita bahas. Diketahui bahwa rumus kecepatan sudut adalah omega sama dengan 2pi dibagi T besar. Dan rumus bilangan gelombang adalah K sama dengan 2pi dibagi lambda. Dengan kita menyelesaikan persamaan ini, Maka dari sini kita bisa mendapatkan rumus fasenya adalah V sama dengan buka kurung T kecil dibagi T besar dikurang X dibagi lambda. sudut fase didefinisikan sebagai sudut yang ditempuh oleh gelombang. Bisa dibilang, sudut fase adalah cara lain untuk menambahkan fase dalam satuan derajat atau radian. Sebagai contoh, jika kita putar roda sampai setengah lingkaran, alih-alih kita akan mengatakan roda tersebut sudah berputar sebesar setengah fase roda, maka di sudut fase kita akan mengatakan roda tersebut sudah berputar sebesar 180 derajat. Secara matematis, sudut fase dirumuskan sebagai theta sama dengan 2pi V. Beda fase didefinisikan sebagai selisih fase antara dua titik gelombang. Misalkan, kita ingin mengetahui beda fase antara titik P yang berjarak X1 dan Q yang berjarak X2 dari sumber getaran. Maka dapat ditentukan dengan mengetahui selisih fase titik P dan fase titik Q. Diketahui rumus fase adalah V sama dengan T kecil dibagi T besar dikurang X dibagi lambda. Maka bisa kita tuliskan sebagai delta V sama dengan T kecil dibagi T besar dikurang X1 dibagi lambda. Lalu dikurang T kecil bagi T besar dikurang X2 dibagi lambda. Dengan kita selesaikan persamaan ini, maka didapatkan delta V sama dengan X2 dikurang X1 dibagi lambda. Atau bisa kita bilang delta V sama dengan delta X dibagi lambda. Dari beda fase antara dua gelombang, kita bisa tahu mana yang sefase dan tidak sefase. Dua titik gelombang disebut sefase jika jarak kedua titik berupa kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombangnya. Dan dua titik gelombang disebut tidak sefase jika jarak kedua titik tidak berupa bilangan bulat atau berupa bilangan ganjil kali setengah panjang gelombangnya.
Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gelombang berjalan. Jika gelombang berjalan adalah gelombang yang selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dan amplitudo yang konstan, maka gelombang stasioner adalah kebalikannya dari gelombang berjalan. Gelombang stasioner adalah gelombang yang bergerak naik turun atau bolak-balik di tempat yang sama. Karena bergerak naik turun, gelombang stasioner memiliki nilai amplitudo yang tidak tetap atau selalu berubah-ubah di setiap titik yang dilaluinya. Gelombang stasioner dapat terbentuk jika terjadi superposisi atau perpaduan dua gelombang yang memiliki amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama, tetapi memiliki arah yang berlawanan. Misalkan, kamu memiliki sutas tali yang salah satu ujungnya diikatkan pada tiang, tetapi ujung tali tersebut masih dapat bergerak bebas naik turun. Lalu, kamu ayunkan talinya sehingga terbentuk gelombang pada tali tersebut. Dari ayunan tali yang kamu buat, kamu telah menciptakan dua gelombang, yaitu gelombang datang, yaitu gelombang yang bersumber dari ayunan tanganmu, dan gelombang pantul, yang bersumber dari pantulan gelombang datang terhadap tiang. Tidak terjadi perubahan fase pada kedua gelombang tersebut. Yang berbeda hanya arah rambat gelombangnya, di mana gelombang datang merambat ke arah kanan, sedangkan gelombang pantul merambat ke arah kiri. Ketika kamu ayunkan talinya secara terus-menerus, maka gelombang datang dan gelombang pantul akan bertemu. Dari pertemuan kedua gelombang ini, maka akan terjadi peristiwa superposisi atau perpaduan yang akan menghasilkan gelombang stasioner. Untuk mendapatkan persamaan gelombang yang dihasilkan dari perpaduan kedua gelombang ini, kita menjumlahkan kedua persamaan gelombang datang dan gelombang pantul. Dengan menggunakan identitas trigonometri sin A ditambah sin B, kita dapat substitusikan ke persamaan menjadi seperti ini. Lalu, kita sederhanakan ekspresi yang ada di dalam sinus dan kosinus persamaan tersebut. Dan didapatkan persamaan simpangan untuk tali ujung bebas adalah Y sama dengan 2A cos kx sin omega T. Ketika gelombang bergetar, kita bisa melihat bahwa terdapat bagian-bagian di dalamnya yang selalu bergerak naik turun dan bagian-bagian yang tetap diam. Bagian yang terus bergerak naik turun ini disebut perut, sedangkan titik yang tidak bergerak atau yang paling tenang disebut simpul. Kita juga bisa lihat bahwa letak perut dan simpul di gelombang tersebut berpola. Sebagai contoh, letak perut pertama pada gelombang ini ada di 0, letak perut kedua ada di setengah panjang gelombang, letak perut ketiga ada di satu panjang gelombang, letak perut keempat ada di satu setengah panjang gelombang. Dari deretan letak perut tersebut, kita bisa simpulkan bahwa letak perut dari ujung pemantul pada tali bebas adalah X sama dengan buka kurung N dikurang 1 tutup kurung setengah lambda, di mana N adalah nomor perut yang dimulai dari 1 dan lambda adalah panjang gelombang. Oke, sekarang mari kita cari tahu rumus letak simpul dari ujung pemantul pada tali bebas. Kita bisa lihat bahwa letak perut simpul pertama pada gelombang ini ada di 1/4 panjang gelombang, letak simpul kedua ada di 3/4 panjang gelombang, letak simpul ketiga ada di 5/4 panjang gelombang, letak simpul keempat ada di 7/4 panjang gelombang. Dari deretan letak simpul tersebut, kita bisa simpulkan bahwa letak simpul dari ujung pemantul pada tali bebas adalah X sama dengan buka kurung 2N dikurang 1 tutup kurung 1/4 lambda, di mana N adalah nomor simpul yang dimulai dari 1 dan lambda adalah panjang gelombang. Kita akan lakukan eksperimen yang sama seperti eksperimen di bab tali dengan ujung bebas, tetapi kali ini ujung tali yang ada di tiang akan kita ikat sehingga ujungnya tidak akan bergerak bebas ketika kita ayunkan talinya naik turun. Karena ujung talinya kita ikat, ini membuat gelombang datang yang merabat ke tiang akan mengalami pembalikan fase sebesar setengah pada gelombang pantul. Untuk mendapatkan persamaan gelombang yang dihasilkan dari perpaduan kedua gelombang tali ujung terikat, kita menjumlahkan kedua persamaan gelombang datang dan gelombang pantul.
Dengan menggunakan entitas trigonometri sin A dikurang sin B, kita dapat substitusikan ke persamaan menjadi seperti ini. Lalu kita sederhanakan ekspresi yang ada di dalam sinus dan kosinus persamaan tersebut, dan didapatkan persamaan simpangan untuk tali ujung terikat adalah Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Kita juga bisa lihat bahwa letak perut dan simpul di gelombang tali ujung terikat berpola. Sebagai contoh, letak perut pertama pada gelombang ini ada di 1/4 panjang gelombang, letak perut kedua ada di 3/4 panjang gelombang, letak perut ketiga ada di 5/4 panjang gelombang, letak perut keempat ada di 7/4 panjang gelombang. Dari deret nilai panjang gelombang ini, kita bisa simpulkan bahwa letak perut dari ujung pemantul pada tali ujung bebas adalah X sama dengan buka kurung 2N dikurang 1 tutup kurung 1/4 lambda, di mana N adalah nomor perut yang dimulai dari 1 dan lambda adalah panjang gelombang. Selanjutnya, untuk letak simpul pertama pada gelombang tali ujung terikat ada di 0, letak simpul kedua ada di setengah panjang gelombang, letak simpul ketiga ada di 1 panjang gelombang, letak simpul keempat ada di 1,5 panjang gelombang. Dari deret nilai panjang gelombang ini, kita bisa simpulkan bahwa letak simpul dari ujung pemantul pada tali ujung terikat adalah X sama dengan buka kurung N dikurang 1 tutup kurung setengah lambda, di mana N adalah nomor simpul yang dimulai dari 1 dan lambda adalah panjang gelombang.